Dan pemirsa, untuk membahas terkait peluang Indonesia menyabet posisi runner-up Grup A serta bisa melaju ke perempat final Piala Asia U23, sudah terhubung bersama kami pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau Bung Ropan. Halo, selamat pagi Bung Ropan. Selamat pagi, Fema dan Marcelina. Pagi Bung Ropan. Baik, selamat pagi Bung Ropan. Ini nampaknya sudah sangat siap nih untuk menyaksikan laga nanti malam ya Bung. Tapi sebelum ke laga nanti malam, sedikit evaluasi nih soal pertandingan Indonesia versus Australia. Bagaimana sebetulnya performa Garuda Muda Bung? Apa yang bisa menjadi modal untuk menghadapi Yordania? Apakah harus lebih agresif menyerang? Ya, kalau melihat dari pertandingan kita melawan Australia kan ini motivasi yang luar biasa dari pemain-pemain kita. Kalau mereka bermain seperti lawan Australia, kita bisa mengatasi Yordania. Artinya kedewasaan bermain kita, disiplin, bagaimana mengorganize lini belakang, lini tengah yang baik. Tinggal mungkin bagaimana pertajam lini depan. Itu kan yang menjadi masalah sampai saat ini. Karena gol kemarin itu lahir dari pemain belakang, yaitu Komang Teguh. Setelah memanfaatkan satu tembakan atau asis dari Nathan Cho. Tapi saya pikir STY sudah punya satu ramuan yaitu dia pakai dalam pertandingan melawan Yordania nantinya. Karena dengan modal semangat kita, yaitu bermain dengan mental yang bagus, fisik kita yang bagus, itu menjadi kekuatan kita di saat akan menghadapi pertandingan hidup mati melawan Yordania. Yordania tidak mudah untuk kita kalahkan, apalagi mereka itu harus menang. Mereka tidak punya pilihan lain lawan Indonesia. Ya, kalau mereka cari habis, apalagi mereka kalah, makanya tuntutan mereka akan harus bisa mengalahkan Indonesia. Ini menarik. Ketika mereka dituntut untuk bisa memenangkan lawan Indonesia, pasti mereka akan bermain lebih ofensif, bermain lebih terbuka. Nah, ini kita akan memanfaatkan dengan baik untuk bisa menggetarkan gawang mereka lebih awal, dan itu akan menggoyahkan mental mereka ketika kita lebih dulu untuk bisa mencetak gol. Begitu, Pak. Iya, Bung Ropan, kalau kita flashback ke Indonesia melawan Qatar kemarin, kan ada pemain yang kena kartu merah ya, Ivar Jenner kemarin, dan melewatkan pertandingan melawan Australia. Nah, jika Yordania ini dia turun kembali, seberapa besar efek kehadiran Ivar Jenner ini di lini tengah saat tanding dengan Yordania nanti malam? Kita butuh Ivar, Mbak ya. Jadi ini pemain kunci saya pikir. Ini roh permainan ada di dia. Jadi kita bersyukur ketika lawan Australia Ivar tidak ada, dan kemudian itu bisa diisi dengan baik oleh Nathan Cho bermain di tengah bersama dengan Marcelino. Ketika Ivar sudah menjalani scoring dia satu pertandingan akibat ada akumulasi 2 kartu kuning yang berakibat kartu merah, saya pikir kita tambah kuat. Karena kita juga sudah punya Justin Hubner yang juga sudah datang. Kemarin masuk di babak kedua lawan Australia. Kekuatan ini yang akan mendorong kita untuk mampu mengalahkan Yordania. Ya, karena kombinasi di antara Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Nathan Cho ini menjadi inti dari kekuatan kita. Tinggal tergantung STY sekarang untuk memaksimalkan ketiga pemain ini. Ivar akan didampingi oleh siapa? Apakah Nathan Cho akan bermain kembali di tengah seperti ketika melawan Australia, atau Justin Hubner yang didorong lebih ke depan? Ya, salah satu. Kalau Justin bermain di tengah bersama dengan Ivar, berarti Nathan Cho akan bermain bersama dengan Rizky Ridho dengan skema 3-4-3. Atau kalau Nathan Cho akan mendampingi Ivar Jenner, berarti Justin Hubner yang akan ke belakang untuk bermain dengan Rizky Ridho, entah dengan Komang atau dengan Ferrari. Saya pikir mungkin Komang karena diragukan ya kondisi kebugaran dia, mungkin Ferrari bisa dimainkan bersama dengan Ridho dan Justin Hubner yang ada di belakang. Itu saya pikir yang bisa saya sampaikan dengan kehadiran seorang Ivar Jenner. Jadi kita memang beruntung sekali di saat akan menentukan pertandingan ini, kita punya gelandang yang bagus secara bermain dengan box to box seperti Ivar Jenner. Kita akan sangat kuat di tengah. Karena kan di tengah ini dalam sebuah permainan di tim itu sangat krusial, sangat vital. Dan kita punya Ivar, kita punya Nathan, dan kita punya Justin Hubner yang sangat baik. Di samping tentunya ada Marcelino yang bisa diandalkan di sana. Kita masih punya Arkan Fikri juga. Begitu kira-kira. Oke. Nah, Bung Ropan, tadi Anda sebutkan bahwa Yordania juga akan mati-matian begitu karena mereka targetnya adalah menang. Artinya Garuda Muda juga ini harus bermain tenang sejak awal tapi juga memberikan serangan-serangan juga, Bung Ropan? Ya, itu kan sudah kita lihat bagaimana menghadapi Australia. Di tengah gempuran luar biasa dari Australia dengan ball position yang mereka mungkin lebih baik dari kita, tetapi kita anak-anak bisa tenang. Itu disiplin mereka. Mereka tidak panik. Ya. Ini punya modal kuat karena saya pikir ada 10 pemain yang biasanya bermain di tim senior sudah terbiasa ketika mereka bermain 2-3, mereka dengan enjoy untuk bisa mengatasi lawan. Jadi itu saya pikir mental mereka sudah teruji di sini lawan Australia, tim yang lebih diunggulkan. Nah, menghadapi Yordania, saya pikir mereka akan bermain dengan hal demikian dan STY tahu apa yang harus dilakukan. Yordania punya 3 pemain yang harus diantisipasi
ya oleh pemain-pemain belakang kita. Pertama nomor punggung 14, Saif Darwish. Kedua nomor punggung 20, Resik Banihani. Dan yang ketiga nomor punggung 21 mereka, Kamal Kaubane. Tiga ini yang harus diperhatikan oleh lini belakang kita karena sangat berbahaya mereka bertiga di sini. Jadi Rizky Ridho harus tenang sebagai kapten, juga entah dengan Ferrari yang dimainkan atau Justin Hubner yang ditarik ke belakang. Tentunya harus bisa melihat pergerakan dari tiga pemain ini. Karena bagi Abdullah Abu Zema, pelatih dari Yordania ini, dengan bermain ofensif dan terbuka dan mereka harus bisa memenangkan pertandingan, dia akan mengembangkan permainan dengan mungkin saja 4-2-3-1. Atau sama seperti skema yang ditampilkan oleh STY dengan 3-4-3 menghadapi Indonesia. Dan itu saya bilang dengan 3-4-3, tiga pemain yang saya sebut tadi itu sangat kuat di garis depan. Namun kalau melihat mereka bermain dengan Australia, itu mereka kalah jauh dalam ball position, lebih banyak parkir bus, lebih banyak bertahan, dan kita jauh lebih bagus ketika menghadapi Australia. Saya yakin melihat dari membandingkan dua pertandingan ini, ketika Yordania itu bermain 0-0 dengan Australia dan kita menang 1-0, kita masih di atas, permainan kita jauh lebih bagus. Kita mampu membuat Australia frustrasi, tidak bisa mencetak gol sama sekali. Dan ini keuntungan buat kita. Di saat lawan ingin memenangkan pertandingan, mereka akan keluar menyerang dan kita bisa lakukan dengan counter attack yang mematikan ke gawang mereka. Begitu, Mbak. Baik, kan tadi juga Bung Ropan mengatakan bahwa ini kan antara hidup dan mati ya, pertandingan antara Indo dan juga Yordania masuk ke perempat final. Nah, kira-kira yang bisa menjadi kunci kemenangan untuk Indonesia seperti apa, Bung? Apakah untuk menjaga mental atau strateginya seperti apa nantinya? Ya, saya sudah bilang tadi ya bahwa melawan Australia itu adalah kunci buat kita karena anak-anak bermain dengan kedewasaan yang sangat baik. Ya, ada mental yang bagus, mereka tidak gampang panik, fisik mereka kuat, baik sekali dalam kerja keras, ya disiplin semua pemain, dan itu akan dibawa melawan Jordania. Nah, masalahnya mungkin buat kita adalah bagaimana finishing kita di lini serang. Itu yang tidak ada, yang belum kelihatan. Nah, ini akan menjadi PR bagi STY untuk menempatkan. Kalau bicara di sini, berarti ada perubahan yang akan dia lakukan dengan masuknya kembali Ivar Jenner. Maka Marcelino yang kemarin melawan Australia bermain di tengah bersama dengan Nathan Cho akan didorong lebih ke kiri. Dengan tiga pemain depan, Rafael Struijk ini akan dikembalikan ke depan sebagai striker, dan di kanan adalah Witan Sulaiman. Itu skema yang saya lihat yang bisa ditampilkan dan tidak akan berubah. Ini saya pikir dipastikan kalau posisi Ivar masuk dengan 3-4-3 akan jadi demikian. Karena di kiri itu udah pertama Arhan, di kanan mungkin ada Fajar Faturrahman. Ya, dengan mendorong Marcelino ke kiri berarti di tengah itu Ivar Jenner akan ditemani salah satu yang kita bahas tadi, Justin Hubner atau Nathan Cho. Itu Mbak yang menjadi kekuatan buat kita. Tinggal bagaimana ketenangan ya pemain-pemain depan kita untuk memanfaatkan setiap peluang untuk menjadikan gol di saat menghadapi Yordania. Nah, ini perlu ketika kita lebih dulu mencetak gol, ini pasti akan merusak mental dari pemain-pemain Yordania. Ketika mereka asik menyerang, kita melakukan counter attack dengan baik, ya. Kita menunggu aja sedikit. Ya, tenang melawan mereka. Jangan buru-buru bermain, ya, kontrol permainan. Dan kita harus bisa mendapatkan gol pertama. Ini akan menjadi kunci buat kita untuk bisa menyelesaikan laga ini. Karena kan imbang sebenarnya sudah bagus buat kita. Tapi jangan berpikir imbang. Kita berpikir harus menang. Soal nanti imbang, nanti aja tuh nanti kalau sudah selesai pertandingan kita imbang ya kita pasti akan lolos. Tapi kan yang dibutuhkan di sini seperti kata STY harus bisa memenangkan pertandingan. Gitu, Mbak. Ya. Oke, berarti peluang untuk lolos ke perempat final menjadi runner up grup ini sebetulnya cukup besar ya, Bung Ropan. Dan kalau kemudian nanti berhasil lolos akan berhadapan dengan Jepang atau Korea Selatan. Nah, artinya kemenangan atas Yordania ini apakah bisa memboost semangat dari Garuda Muda ini untuk lebih percaya diri? Pasti, ketika kita mampu mengatasi Yordania dan kita sebagai runner up untuk bisa menantang salah satu di antara Korea Selatan atau Jepang, semangat itu akan tumbuh dengan besar ya. Kita tidak harus takut dengan Korea atau Jepang. Kita sudah ada di babak 8 besar atau di perempat final, yaitu sudah tanggung. Ya, kita harus bisa melakukan itu dengan ini kan sebuah sejarah buat kita. Hadir aja di Piala Asia pertama kali buat kita, apalagi kita masuk di babak 8 besar atau di perempat final. Ini juga akan membuka jalan buat kita menuju ke semifinal, dan di sini akan terbuka peluang hadir di Olimpiade musim panas di Paris, karena kan ada di regulasi itu peringkat 1, 2, 3 yang nantinya ketika masuk semifinal itu akan langsung lolos. Peringkat keempat akan melakukan play-off melawan salah satu wakil Afrika, dalam hal ini Guinea. Jadi peluang itu tetap ada. Orang boleh bilang Korsel dan Jepang itu tim bagus, ya, karena mereka sudah masing-masing meraih 2 kemenangan di grup B. Tapi kita adalah tim yang punya semangat, ya,
bagus sebagai underdog dan kita punya mental yang oke dengan visi yang bagus. Jadi saya pikir kita bisa mengatasi mau Korea mau Jepang, tapi itu pikir nanti aja. Kita fokus dulu lawan Jordania. Ya, kita selesaikan dulu misi ini karena ini misi paling penting sebelum kita berpikir dengan Korsel dan Jepang. Baik, Bung Ropan, berarti lolos atau tidaknya timnas ini nanti apakah akan bisa menjadi pertimbangan untuk memperpanjang kontrak dari STY sendiri untuk melatih timnas? Ya, saya kira itu salah satu kesepakatan dari awal ya, bahwa ada kesepakatan dengan PSSI dalam hal ini dengan Ketua Umum Pak Erick Thohir, bahwa dia harus bisa menyelesaikan dua kesepakatan itu. Pertama, meloloskan tim senior Piala Asia itu ke babak 16 besar sudah diwujudkan oleh STY, dan yang kedua kesepakatan itu sebagai seorang profesional dia harus bisa menempatkan tim U23 kita lolos ke babak 8 besar atau perempat final. Kan dua itu kalau sudah dapat dengan otomatis menang melawan atau kita lolos ke babak selanjutnya mengatasi Yordania, itu otomatis langsung diperpanjang. Dan saya sudah perkirakan sudah disiapkan oleh PSSI untuk sampai 2027 bagi STY. Apapun itu saya pikir, kalaupun misalnya ya yang terburuk kita gagal untuk bisa lolos, STY akan tetap diperpanjang. Karena sudah melakukan hal-hal yang baik buat perkembangan sepak bola Indonesia. Kita masih punya harapan juga untuk lolos ke putaran ketiga di pra Piala Dunia. Ya, untuk tim senior, kita akan masih punya 2 pertandingan bermain di GBK melawan Irak dan Filipina. Jadi saya pikir suatu prestasi yang bagus. Ini akan sangat dipertimbangkan oleh PSSI. Namun tetap kita tidak boleh berpikir kalah lawan Jordania. Kita harus bisa menang sehingga STY akan terus diperpanjang sebagai pelatih kepala tim nasional kita. Begitu, Pak. Oke. Nah, Bung Ropan, kalau melihat bagaimana perjalanan Garuda Muda sejauh ini di fase grup dan juga mungkin head to head antara Indonesia dan Yordania sebelumnya nih, prediksinya seperti apa, Bung Ropan, prediksi skor nanti malam? Iya, kalau bicara head to head kan kita belum pernah ketemu di U23, kalau bicara U23. Kalau di tim senior kita 5 kali bermain dengan mereka itu kita tidak pernah menang memang ya, tetapi kan ini bicara di U23, berbeda ya. Semangat kita ada sekarang, kalau bicara dengan prediksi menang ya saya yakin kita bisa menang. Paling tidak 1-0 atau 2-1, 2-0 itu kita bisa dapatkan lawan Jordania. Yang penting temanya itu kita bisa dapat 3 poin dan bisa memenangkan laga. Ya, itu yang akan dibidik oleh tim U23 kita. Dan saya sangat yakin, sangat optimis bahwa Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa mengatasi Jordania. Kalau melihat mereka main melawan Australia dan mereka main melawan Qatar kemarin sebenarnya tidak istimewa. Kecuali yang 3 pemain tadi yang harus diantisipasi di depan ya. Syekh Darwish itu tadi ya, dan Rezik Banihani termasuk dengan Kamal Kaubane. 3 itu yang harus tetap menjadi fokus pemain-pemain kita. Begitu, Pak. Oke, baik. Kita berarti optimis untuk menang 2-0 ya. Ini Bung Ropan akan bisa masuk ke perempat final. Terima kasih Bung Ropan atas analisanya. Semoga kita bisa menang nanti malam. Ini Mas udah nemu tempat nobar nih ntar malam. Iya, kita mau cari nobar ya ntar malam ya, Bung Ropan. Terima kasih Bung Ropan telah bergabung bersama kami. Sama-sama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.